Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Lagi kembali bersama aku Ega Pratama, channel Ega Pratama Official. Alhamdulillah ini udah hari Minggu. Harinya untuk kita bersantai, kita traveling ya. Kita jalan-jalan, kita healing sebentar untuk melepaskan rasa capek, melepaskan rasa pikiran beban dan rasa yang nggak pernah terpikirkan dan nggak pernah terbayangkan sebelumnya karena tuntutan pekerjaan yang membuat kita benar-benar keras dalam berpikir. Oke? Tapi guys, kali ini akan aku bahas sesuatu yang menarik yang untuk kalian tonton. Sebenarnya setiap hari aku membahas yang menarik guys, tapi ya sedikit-sedikit menarik lah. Semoga bisa menghibur kalian dan semoga bisa membuat kalian tahu bagaimana harus kalian ambil ketika kamu tidak tahu apa yang harus kalian ambil. Oke? Jadi bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah ini sekarang juga, aktifkan notifikasinya agar aku selalu bersemangat membuatkan konten-konten Sagittarius yang lainnya. Dan kedepannya aku akan selalu membuatkan konten untuk kalian fresh konten. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ega. Dan ada beberapa orang yang mungkin pernah mengalami rasa sakit hati mungkinnya. Ada beberapa orang juga mengalami rasa kecewa dan ada beberapa orang yang mengalami rasa sakit perih sampai ke ubun-ubun. Itu mungkin ada beberapa orang yang mengalami seperti itu dan itu tergantung bagaimana orang untuk menyikapi dalam sebuah permasalahannya. Ada orang yang benar-benar mudah banget memaafkan dan ada benar-benar orang yang nggak bisa memaafkan. Mungkin ada juga benar-benar orang yang sudah memaafkan tapi masih saja menyimpan rasa atau menyimpan memori di masa itu yang pernah dia alamin ya. Dan itu pun terjadi dengan Sagittarius. Ketika Sagittarius mengalami masa-masa sulit, ketika Sagittarius mengalami rasa-rasa ya menyebalkan dalam hidupnya dan sudah terlewati, maka Sagittarius pun akan merasakan ataupun akan mengalami kecanggungan oleh orang-orang tertentu ya. Jadi menurut aku ya, ketika Sagittarius itu sudah dikecewakan ya mohon maaf, Sagittarius itu sudah memaafkan, tapi kalau untuk kembali ke normal lagi ke seperti sebelumnya ya belum bisa. Karena apa? Karena nanti ketika kita kembali ke normal lagi, nanti yang ada hanya rasa curiga, yang ada hanya rasa capek, yang ada hanya rasa suuzon yang membuat dosa itu kembali ke diri Sagittarius. Maka Sagittarius itu selalu melupakan seseorang meskipun sudah memaafkan. Jadi jangan salahkan Sagittarius ketika kamu sudah mengecewakan Sagittarius, tapi Sagittarius itu masih mengingat kejadian di masa lalu. Ya meskipun sudah bertahun-tahun lamanya ataupun berpuluh-puluh tahun, itu nggak masalah untuk Sagittarius karena waktu itu sudah dipegang oleh Sagittarius. Sagittarius yang sudah menguasai waktu di masa lalu, mungkin hal kecil pun dari masa lalu Sagittarius kecil pun masih diingat sampai sekarang guys. Jadi hati-hati dengan Sagittarius karena akan beribadah fatal ketika kamu sudah bisa dibalikan oleh Sagittarius. Dan kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik untuk kalian. Semoga kalian bisa mengambil jalan keluarnya atas permasalahan kalian, yaitu kita akan membahas tentang move on. Siapa sih orang yang nggak bisa move on? Siapa orang yang belum bisa melupakan masa lalu? Dan siapa orang yang belum bisa memecahkan masalah-masalah di masa lalu? Mungkin Sagittarius juga pernah mengalami hal itu. Move on dalam karir atau move on dalam suatu pekerjaan, biasanya Sagittarius tuh kecewa dengan tim yang gak solid atau tim yang hanya baik di depan dan di belakang tuh gak menentu. Ya bisa dibilang hanya si penjilat ya. Karena Sagittarius tipikal orang yang gak suka dua muka, gak suka banget. Karena apa? Real pertemanan Sagittarius adalah murni. Ketika kamu kecewa dengan Sagittarius, langsung lampiaskan kekecewaan kamu ke Sagittarius. Jadi agar Sagittarius tuh tahu bagaimana Sagittarius tuh harus bersifat ke kamu agar kamu tuh gak marah terus ya. Terus masalah move on ke pasangan, mungkin dari kalian ada yang belum bisa move on, ada yang belum bisa melupakan masa lalu, ataupun ada yang belum bisa melepas janji-janji kalian di masa lalu. Mungkin harus kalian ketahui ya, mungkin ada Sagittarius yang mengalami hal itu untuk masalah percintaan ya, move on dalam percintaan, karena mungkin ada janji yang Sagittarius belum bisa tepati ataupun belum bisa ditepati Sagittarius. Karena janji adalah sebuah utang, maka Sagittarius akan menuntaskannya meskipun bukan dirinya langsung melalui orang lain ya. Dengan orang lain, contohnya gini, ketika kamu punya mantan Sagittarius dan Sagittarius menolong kamu atau membantu kamu dalam semua hal yang kamu butuhkan, terus kamu
berpikir kalau Sagittarius itu akan kembali ke kamu. Salah. Sagittarius hanya menjalankan tugas. Dan Sagittarius itu akan mencoba mencarikan seseorang pengganti Sagittarius yang lebih baik daripada Sagittarius untuk kamu, yang cocok untuk kamu ya. Karena Sagittarius itu tahu kamu. Jadi kalau kamu salah mengambil keputusan lagi, mungkin Sagittarius itu akan capek ya. Capek dalam arti kata kapan janjinya akan selesai kalau gini terus ya. Jadi ya mohon bersabar aja. Itulah yang membuat alasan si Sagittarius mungkin masih bisa mengingat kamu ataupun masih belum bisa move on. Bukan karena Sagittarius nggak bisa jatuh cinta lagi ya, enggak. Tapi melainkan masih ada janji yang Sagittarius pegang yang harus dia selesaikan. Itulah Sagittarius ya. Jadi jangan heran kalau kamu mempunyai pasangan Sagittarius dan masih perhatian ke kamu dan masih benar-benar respect ke kamu dan masih benar-benar memberikan totalitasnya dalam keuangan, dalam kebutuhan dan apapun itu, dan perhatian sekaligus mungkin bisa ya. Karena Sagittarius itu masih ingin menyelesaikan tugasnya sampai akhir ya. Dan itulah membuat Sagittarius kenapa dibilang pasangan ataupun zodiak yang nggak bisa move on mungkin ya dari sudut pandangku. Dan yang ketiga, masalah kesehatan. Sagittarius, ketika kamu memiliki sesuatu yang mungkin nggak bisa kamu rubah ataupun mungkin nggak bisa kamu apa-apa lagi ketika kamu udah benar-benar mengalami situasi seperti ini, ya udah move on. Sebisa mungkin kamu harus bisa move on. Karena apa? Itu sudah takdir yang sudah harus terlewati. Jadi kamu nggak bisa mengulang waktu ataupun bisa memundurkan waktu, kecuali kamu bisa menerima waktu dan bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam tubuh kamu yang mungkin nggak sebaik sebelumnya. Jadi move on itu cara terenak ataupun cara tertepat ketika kamu benar-benar dalam kondisi ya bisa dibilang kata menyerah ya. Ketika kamu bisa move on dalam semua itu, dalam bidang apapun itu, kamu bisa membuka lembaran baru. Apalagi kamu sudah bisa tertawa, tertiwi, dan bisa membuat jalan yang harus kamu lalui sendiri. Itu kan terasa enak banget. Karena apa? Ketika kamu sudah ketemu dengan alasan kamu belum bisa move on, kamu bilang, oh iya udah gitu. Kamu nggak akan ada rasa lagi, kamu nggak akan pernah memikirkan perasaannya lagi. Ya udah. Karena apa? Sudah mati, sudah flat, sudah selesai. Tugas kamu sudah selesai, jadi nggak perlu kamu mengingat-ingat lagi ya. Itu mungkin udah bukan tugas kamu ya Sagittarius. Karena aku juga mengalami hal itu. Mungkin sama sih ketika kamu belum bisa move on, aku juga belum bisa move on. Karena ada beberapa tugas aku yang belum selesai. Meskipun ya bukan aku sendiri yang melibatkan diriku sendiri dengan tugas itu, tapi harus menyelesaikan dengan orang lain. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa membantu dan sebisa mungkin aku bisa bantu. Ketika aku nggak bisa bantu, ya udah aku lupain ya. Ya mungkin sulit untuk Sagittarius melewati zona move on, tapi ketika sudah melewati zona move on, dunia ini terasa nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi enak-enak aja ketika kita mendapati masalah dan kita sudah tahu bagaimana caranya, sudah tahu bagaimana harus kita ambil. Ketika masalah itu datang dan kita lewati, ya terasa masalah itu seperti polisi tidur gitu loh. Jadi pak gluk, baru udah lurus lagi, lancar lagi. Anggaplah seperti itu ya. Jadi jangan pernah menaruh beban pikiran di seluruh badan kamu. Biarkan pikiran itu mengalir dan benar-benar sudah hilang dari pikiran kamu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menghibur tentunya, dan semoga bisa tipis-tipis memberikan solusi apa yang kamu cari selama ini Sagittarius. Dan berjumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian sudah support, yang sudah like, comment, and subscribe, dan juga sudah menonton video-video dari channel aku, konten-konten aku. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung lainnya. Aku minta maaf karena aku juga manusia, aku juga tempatnya salah, dan aku juga hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Jadi jangan pernah berharap lebih. Aku hanya manusia biasa, aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa, dan aku hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Mungkin dalam perjalanan nanti aku akan selalu memperbaiki setiap konten-konten aku ya. Jadi mohon dukungannya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius. Bye bye.